Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman semuanya. Nama saya Mika. Di video ini saya akan membagikan cara untuk mengajukan penerbitan ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris di Universitas Airlangga. Jadi ini berangkat dari pengalaman saya kemarin ketika mengajukan ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris ke kampus ya. Dan saya rasa penting bagi saya untuk membagikan informasi ini ke teman-teman semuanya yang memiliki kebutuhan yang sama seperti saya untuk entah itu untuk melanjutkan studi di luar negeri maupun untuk apply beasiswa seperti itu. Jadi sebenarnya ada banyak opsi ya bagi teman-teman yang ingin memiliki ijazah maupun transkrip dalam bahasa Inggris. Salah satunya bisa seperti saya dengan mengajukan ke kampus menggunakan fasilitas kampus, tapi juga bisa bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Jadi di Surabaya terdapat beberapa lembaga memang yang memberikan jasa untuk mengalihbahasakan ijazah dan transkrip seperti itu. Tetapi tentu berbayar ya teman-teman. Jadi bedanya mungkin yang dari kampus berbayar, yang dari kampus itu gratis, dan kalau kita pakai yang jasa dari lembaga atau institusi yang beberapa ada di Surabaya itu ya harus berbayar seperti itu. Tetapi itu terserah teman-teman ya mau pakai jasa penerjemah tersumpah atau pakai fasilitas kampus, itu hak teman-teman semuanya. Cuma kalau ini berbasis pengalaman saya kemarin mengajukan ke kampus seperti itu. Jadi sebelum teman-teman mengajukan penerbitan ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris, teman-teman harus tahu dulu ada beberapa dokumen harus teman-teman siapkan seperti itu agar teman-teman ketika mengajukan sudah siap semuanya. Jadi waktu yang bisa teman-teman gunakan bisa lebih maksimal untuk mendapatkan ijazah ini lebih cepat ya seperti itu. Jadi oke, saya langsung sampaikan saja ya beberapa dokumen yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama ada ijazah dan transkrip. Jadi teman-teman harus pastikan terlebih dahulu ini benar-benar ya. Teman-teman sudah memiliki ijazah dan transkrip. Jangan sampai teman-teman mengajukan tapi belum punya ijazah dan transkrip, atau dalam artian teman-teman belum lulus seperti itu. Karena apa? Ijazah dan transkrip ini kan tanda bahwa kita sudah menyelesaikan masa studi kita di UNER. Itu yang pertama. Lalu kedua, kalau kita sudah yudisium contohnya. Kalau kita sudah yudisium, kita hanya mendapatkan SKL, surat keterangan lulus. Di mana surat keterangan lulus itu, kalau nggak saya ingat saya itu belum ada nomor registrasi dari Kemendikbud seperti itu, info yang saya dapatkan. Jadi belum bisa digunakan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar punya ijazah dan transkrip terlebih dahulu seperti itu. Oke. Kenapa? Nanti gunanya ijazah dan transkrip ini harus kita scan. Nanti kita scan dan simpan dalam bentuk software ya teman-teman. Nanti kita gabungkan dengan beberapa dokumen yang lain. Oke. Dan ketika nanti kalau teman-teman sudah melaksanakan proses wisuda, di map ijazahnya seperti yang punya saya ini, di sana ada dua dokumen, yaitu ijazah dan transkrip. Teman-teman digunakan sebagai persyaratan berkas yang pertama. Oke, seperti itu. Lanjut ke berkas yang kedua ya. Kalau teman-teman sudah punya berkas yang pertama, lalu kita lanjutkan ke berkas yang kedua. Berkas yang kedua ialah bukti pendaftaran universitas maupun beasiswa. Jadi ini gunanya apa? Pihak kampus mempersyaratkan ada dokumen ini, berkas ini karena apa? Sebagai bukti bahwa kita benar-benar membutuhkan ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris. Jangan sampai ketika kampus menerbitkan ternyata pertama tidak digunakan, atau yang kedua digunakan tidak pada semestinya seperti itu. Kalau kemarin saya mengajukan dengan melampirkan bukti pendaftaran ke kampus yang saya tuju, di mana dalam saya capture ya, itu ya, kayak saya capture di laptop bahwa di situ memang di laman web kampus yang saya tuju mempersyaratkan untuk melampirkan ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris. Jadi saya capture, saya masukkan. Atau bagi teman-teman yang untuk beasiswa, bukan untuk kampus, teman-teman bisa mengcapture saja persyaratan beasiswanya tersebut di informasi lampiran beasiswanya, mana kalimat yang mempersyaratkan untuk melampirkan ijazah, teman-teman bisa capture dan jadikan sebagai bukti atau persyaratan dokumen yang kedua. Kalau teman-teman sudah ada, kita lanjut ke dokumen yang ketiga. Oke, ini ya. Dokumen yang ketiga, surat permohonan pengajuan ke Wakil Dekan 1. Jadi di dokumen yang ketiga ini teman-teman tinggal membuat surat permohonan ya. Surat permohonan nanti bentuknya berupa softfile juga,
contohnya seperti ini, mungkin nggak kelihatan di layar teman-teman ya, nggak kelihatan, cuma nanti akan teman-teman bisa juga kok sebenarnya cari aja contoh di Google banyak surat permohonan, nanti tinggal teman-teman edit sesuai kepentingannya teman-teman, di mana ada ditujukan ke siapa, lalu berisi biodata diri teman-teman, lalu juga ada informasi mengenai kepentingan apa yang teman-teman perlukan di surat permohonan ini. Lalu jangan lupa ada tanggal, tempat pengajuannya, lalu tanda tangan seperti itu. Dalam bentuk soft file ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman nggak ingin repot-repot atau ingin tinggal edit-edit saja, nanti saya lampirkan format yang punya saya kemarin, nanti saya taruh di deskripsi video. Jadi teman-teman nanti bisa tinggal ganti sesuai biodata atau identitas teman-teman sendiri. Oke, seperti itu. Jadi sampai sini saya rasa cukup jelas sekali ya, dan dokumen saya rasa tidak sulit untuk didapatkan atau dipersiapkan. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi tadi ada transkrip dan ijazah. Lalu yang kedua ada bukti pendaftaran kampus maupun beasiswanya. Lalu yang terakhir ini adalah surat permohonan pengajuan kepada Wakil Dekan 1. Kenapa diajukan kepada Wakil Dekan 1? Karena Wakil Dekan 1 ini merupakan Wakil Dekan pada bidang akademik, teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, ini soal prosedur ya. Kalau tadi soal berkas, sekarang soal prosedurnya. Jadi gini teman-teman, untuk prosedurnya di UNER untuk mengajukan ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris, itu melalui fakultas. Seperti itu, pengajuannya melalui fakultas, tidak langsung ke rektorat. Jadi teman-teman bisa datang ke kampus, ke ULT ya, unit layanan terpadu, atau bisa kalau teman-teman jauh, nggak ada di Surabaya, teman-teman bisa hubungi lewat hotline, nomor hotline. Saya rasa setiap fakultas memiliki nomor hotline ya. Saya rasa yakin seperti itu. Karena kemarin saya mengajukannya lewat hotline nomor hotline fakultas saya, Fakultas Ilmu Budaya, dan di sana saya langsung hubungi seperti itu kepulangan saya. Jadi gini, sebelum teman-teman menghubungi nomor hotline dari fakultas, teman-teman itu ya persiapkan dulu tiga berkas tadi. Tiga berkas tadi teman-teman jadikan satu file, menjadi satu file. Jadi contohnya gini, berkas transkrip ijazah dan ijazahnya, berkas ijazah dan transkripnya, lalu yang kedua tadi bukti pendaftaran, dan yang ketiga surat kepada Wakil Dekan 1, itu teman-teman jadikan satu file ya, menjadi satu file. Tiga atau empat berkas tadi, ya empat berkas tadi, totalnya kan meskipun ada 3, cuma totalnya ada 4. Ada 4 berkas, lalu itu teman-teman jadikan satu file dalam bentuk PDF. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi sejenis Adobe Acrobat atau Adobe Reader, ataupun beberapa jenis aplikasi yang lain untuk menggabungkannya menjadi satu file. Ingat ya, dalam bentuk file PDF. Jangan sampai ada berkas-berkas yang tertinggal ya dimasukkan. Teman-teman harus pastikan terlebih dahulu seperti itu. Lalu, kalau teman-teman sudah melampirkannya menjadi satu file, teman-teman bisa langsung menghubungi nomor hotline dari fakultas teman-teman masing-masing. Teman-teman hubungi, biasanya nanti kalau teman-teman sudah menghubungi, nanti akan dimintai data diri, ya entah itu nanti namanya, lalu tahun kelulusan, NIM, jurusan, seperti itu. Nanti juga akan ditanya perihal kebutuhannya apa. Jadi teman-teman sampaikan saja bahwa teman-teman ingin menerbitkan ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris. Nanti teman-teman kalau sudah menyampaikan seperti itu akan diminta untuk melampirkan berkas-berkas yang tadi. Karena tadi teman-teman sudah mempersiapkannya terlebih dahulu, jadi teman-teman enak. Nanti ketika diminta, teman-teman bisa langsung mengirimnya. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lebih lama seperti itu. Jadi lebih efektif teman-teman waktu yang digunakan. Nanti ketika berkas yang teman-teman lampirkan sudah teman-teman kirimkan ke pihak akademik, nanti diprosesnya oleh bidang akademik, nanti teman-teman kira-kira bisa menunggu estimasi waktu pengerjaannya ya, selama kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan. Kalau saya kemarin ketika mengurus di bulan Desember tahun 2021 ya, setelah saya melaksanakan wisuda, saya langsung mengajukan, kurang lebih 1 minggu setelahnya langsung mengajukan, dan saya mendapatkan janji selama 1 bulan. Selama 1 bulan, setelah 1 bulan yang berlalu, saya hubungi lagi pihak akademik karena nggak ada kabar, dan memang saya diminta untuk mengabari lagi jika memang selama 1 bulan belum ada kabar dari pihak akademik seperti itu. Setelah saya hubungi, ternyata belum selesai berkas yang saya minta. Ternyata saya diminta untuk menunggu lagi selama kurang lebih 1 minggu saat itu. Saya tunggu 1 minggu,
terus mendapatkan pesan dari pihak akademik melalui nomor hotline bahwa ijazah dan transkrip yang saya ajukan sudah selesai, seperti itu. Jadi kurang lebih saya selama 1,5 bulan kira-kira pengajuannya itu baru selesai. Bulan Januari, pertengahan Januari seperti itu, pertengahan Januari seperti itulah. Lalu nanti kalau benar-benar sudah selesai, nanti teman-teman akan diminta oleh pihak akademik fakultas untuk mengambilnya ke kampus. Nanti teman-teman tinggal datang aja ke WLT kampus, bilang bahwa sudah mendapatkan janji dari bidang akademik untuk mengambil berkas ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris. Teman-teman perlu ketahui juga ya, kalau ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris ini tidak bisa dikirim melalui entah itu pos, gosen, atau apa ya, karena ini termasuk dokumen penting. Jadi teman-teman harus datang ke kampus langsung. Beda kalau ketika pengurusannya ya, pengajuannya teman-teman bisa melalui nomor hotline, jadi nggak perlu ke kampus, berkas-berkasnya bisa dikirim melalui WhatsApp, seperti itu. Tapi kalau khusus pengambilannya harus ke kampus ya, seperti itu. Nanti teman-teman tinggal ambil dan dapat map seperti punya saya ini. Saya nggak fotokan ya, saya nggak menampilkan berkasnya karena dokumen, paling nggak, tapi seperti ini nanti teman-teman bakal dapat map seperti ini, ijazah bahasa Inggris, seperti itu. Kalau teman-teman sudah dapat, teman-teman jangan langsung pulang dulu ya, teman-teman pastikan dulu bahwa dokumen-dokumen yang dibutuhkan memang sudah ada semuanya di sana, jangan sampai ada yang terlewat satu atau salah ketik atau salah typo atau salah tanggal, nama, dan sebagainya. Teman-teman harus pastikan sama dengan ijazah teman-teman yang asli ya, yang berbahasa Indonesia. Seperti itu. Kalau teman-teman sudah berhasil dan sesuai, teman-teman bisa bawa pulang dan teman-teman gunakan sesuai keperluan teman-teman masing-masing. Seperti itu. Jadi mungkin itu ya teman-teman, sedikit tentang apa yang bisa saya sampaikan mengenai prosedur pengajuan penerbitan ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris di Universitas Airlangga. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya doakan teman-teman yang mempunyai hajat entah itu untuk melanjutkan studi di luar negeri maupun sedang apply beasiswa bisa diterima dan mendapatkan hasil yang terbaik. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.